Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok yang beranggotakan POV, saya sendiri Nixon, Gervasius Russell, dan Jeki Lim akan mempresentasikan tentang operating system. Dan pada kesempatan kali ini kami mengambil tema virtual machine. Oke, jadi kita perlu tahu dulu apa itu virtualisasi. Jadi virtualisasi adalah proses menciptakan versi virtual dari suatu resource fisik kayak komputer, OS, dan lain-lain. Yang dimana dengan virtualisasi ini, suatu hardware fisik bisa menjalani beberapa sistem dan seolah-olah mereka itu berjalan secara terpisah. Kalau dibayangin itu kayak suatu komputer, kita bilang hostnya aja. Hostnya itu bisa menjalani beberapa komputer lain di dalamnya. Dan setiap komputer itu bisa punya OS-nya sendiri, aplikasinya sendiri, dan lain-lain. Nah, komputer host tadi itu disebut mesin virtual. Dan virtual itu ada banyak jenisnya. Kayak di sini kita ambil 3 aja. Ada OS, ada server, dan ada storage. Walaupun sebenarnya ada banyak. Kayak virtual data, virtual aplikasi, virtual desktop, itu ada banyak lah. Kita bahas dulu satu-satu, yaitu virtual server. Jadi karena penjelasan tadi, virtual server itu dia ngejalanin satu server yang dimana bisa dibagi menjadi beberapa server virtual. Yang dimana biasanya konsep ini dipakai di dalam sistem cloud. Kayak bisa dilihat di gambarnya gitu, satu server fisik bisa menjalani banyak virtual machine. Dan setiap VM memiliki alokasi resource-nya yang berbeda-beda. Jadi dia kayak terisolasi sendiri-sendiri gitu. Contohnya kayak VMware EXE, Microsoft Hyper-V, KVM, dan lain-lain. Yang kedua ada virtual OS. Dia itu jadinya menjalankan beberapa OS di dalam satu komputer fisik. Sama kayak tadi, virtual server. Cuma bedanya di sini, virtual OS itu, dia itu berada di bawah virtual software. Yang dimana OS ini bisa menjalankan software virtualisasi, kayak VirtualBox, VMware Workstation, dan lain-lain. Dan dimana banyak OS-OS yang lainnya yang kita masukin, itu bisa berjalan bersamaan di dalam host OS-nya tadi. Yang ketiga itu adalah virtual storage, di mana dia ini menggunakan konsep storage pooling dan tiering. Nah, storage pooling itu adalah konsep di mana menggabungin banyak perangkat penyimpanan kayak SSD, hard disk, atau apapun itu menjadi satu kesatuan virtual yang kan bisa dikelola secara terpusat. Kalau tiering itu di mana uh, intinya dia itu mengorganisir data berdasarkan seberapa sering dia itu diakses atau seberapa banyak performa yang dibutuhkan buat ngejalanin data tersebut. Dan virtual storage layer ini bisa juga mengelola optimisasi karena adanya tiering tersebut. Dan gimana caranya kita menjalankan atau gimana caranya si virtualisasi itu berjalan. Dan mereka itu mempunyai sesuatu yang bernama hypervisor. Jadi hypervisor itu adalah suatu komponen software yang mengelola mesin virtual di dalam komputer, di mana si hypervisor ini memastikan bahwa setiap mesin virtual mendapatkan resource dan nggak mengganggu virtual lainnya. Fungsinya itu bisa kita lihat isolation dan security, di mana memastikan setiap VM berjalan di lingkungan mereka masing-masing. Dan juga ada VM Lifecycle Management, yang berfungsi untuk mengelola proses kayak start, stop, suspend, migrate VM, dan lain-lain. Dan hypervisor itu ada dua tipe. Pertama ada tipe 1, yang kalau kita lihat di gambar, dia itu adanya di atas dari hardware ya. Jadi dia itu bisa langsung mengakses resource hardware-nya. Sedangkan tipe 2 itu dia berada di atas OS. Yang kalau kita mau mengakses resource dari hardware ya, dia itu harus lewat OS-nya dulu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai virtual machine yang kelompok kami pilih, yaitu Oracle VM VirtualBox. Jadi apa sih itu Oracle VM VirtualBox? Nah, si Oracle VM VirtualBox ini merupakan perangkat lunak virtualisasi yang sifatnya open source ya, dari Oracle Corporation yang biasa juga disebut sebagai VirtualBox. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan lingkungan virtual yang terisolasi, fleksibel, dan juga aman. Selain itu, Oracle VM VirtualBox ini juga mampu menjalankan OS tamu ya, atau guest OS dari sistem utama kita, atau ya sistem operasi host namanya. Nah, untuk sejarah singkatnya, Oracle VM VirtualBox ini pertama kali ditemukan dan juga dikembangkan oleh Innotech ya pada tahun 2007. Namun, sejak tahun 2010 hingga saat ini, VM VirtualBox ini diakuisisi oleh Oracle, ya, sehingga namanya menjadi Oracle VM VirtualBox ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fitur dari Oracle VM VirtualBox. Yang pertama ada yang namanya fitur cross-platform host support. Nah, maksud dari fitur ini itu adalah Oracle VM VirtualBox ini dia mampu diunduh di berbagai sistem operasi yang kita kenal. Misalkan ada Windows, macOS, Linux, dan masih banyak lainnya. Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya ini adalah
tentu mempermudah pengguna atau user ya. Jadi si VirtualBox ini fleksibel, dia nggak stuck atau nggak terpaku pada satu jenis sistem operasi saja. Yang kedua, ada yang namanya virtual hardware emulation. Jadi fitur ini tuh dia mengemulasikan berbagai komponen hardware virtual nih, seperti CPU, memori, hard disk, dan juga lainnya. Nah, manfaatnya ini, fitur ini tuh mampu sebagai gambaran ya, gambaran perangkat-perangkat keras. Ya, seperti tadi yang udah dibahas, ada CPU, memori, hard disk. Jadi sistem operasi ini itu bisa berjalan dengan lancar, walaupun dia bekerjanya di mesin virtual. Nah, selanjutnya ada dua fitur dari Oracle VM VirtualBox yang sangat mempermudah penggunanya nih. Di antaranya yang pertama itu ada snapshots ya. Snapshots ini dia merupakan fitur yang memungkinkan pengguna ya, atau memungkinkan user buat menyimpan status atau kondisi dari virtual machine pada titik waktu tertentu. Nah, manfaatnya ini apa? Manfaatnya ini fitur ini tuh dia sangat berguna pada saat proses pengujian ya. Jadi kalau misalkan amit-amit ada masalah atau error, hanya dengan satu klik user bisa kembali langsung ke kondisi dari virtual machine pada titik yang disimpan tadi. Nah, satu lagi ada yang fitur namanya share folders. Sesuai dengan namanya, share yang artinya berbagi. Jadi fitur ini tuh memungkinkan penggunanya atau usernya ini buat berbagi folder nih dengan si guest OS atau sistem operasi tamu tadi. Manfaatnya dari share folders ini adalah untuk memudahkan transfer file ya. Karena udah nggak perlu lagi tuh yang namanya perangkat keras seperti USB, hard disk, dan juga lainnya. Dan juga kita tuh nggak perlu yang namanya lewatin proses transfer. Oke, halo semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tutorial Oracle VirtualBox. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mengecek apakah virtualization sudah enabled di PC kita atau belum. Cara mengeceknya adalah kita harus masuk ke Task Manager, shortcut itu Ctrl Shift Escape, lalu kita bisa ke bagian Performance tab, lalu kita cek di CPU. Apakah virtualization-nya sudah enabled atau belum. Di bagian bawah sini kita bisa lihat di PC saya atau di laptop saya sudah enabled. Nah, kalau belum, yang kita harus lakukan adalah pertama kita harus shutdown laptopnya, lalu kita nyalakan ulang sambil kita spam key tergantung laptop kita atau PC kita. Bisa F2, bisa F10, bisa delete, bisa escape. Kita harus di Google lagi. Setelah itu kita bisa masuk ke BIOS. Ketika kita sudah masuk di BIOS, kita harus cari menu virtualization di tab Advanced, lalu kita aktifkan. Setelah kita aktifkan, pastinya di virtualization tab di bagian CPU ini akan enabled. Nah, kalau sudah enable, kita bisa lanjut ke bagian installation VirtualBox-nya. Untuk downloadnya, kita bisa ke virtualbox.org. Nah, setelah itu kita bisa lihat ada beberapa platform package yang saya gunakan adalah Windows. Lalu setelah kita download, bisa kita langsung nyalakan exe-nya. Setelah kita start exe-nya, kita bisa langsung lihat next dan juga next saja untuk install VirtualBox-nya. Nah, kebetulan saya udah install VirtualBox version 7.1.10, jadi saya akan cancel di sini. Dan setelah itu kita akan membuat virtual machine-nya. Tapi sebelum itu saya akan mendownload ISO Ubuntu, karena di tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat virtual machine Ubuntu. Nah, di Ubuntu sendiri ada website ubuntu.com untuk mendownload Ubuntu desktop. Nah, desktop ini untuk download ISO-nya, file sekitar 6 GB, lumayan besar. Jadi setelah kita download ISO-nya, yang bisa kita lihat di sini, sekitar 6 GB-an, kita bisa lanjut ke pembuatan virtual machine-nya. Untuk pembuatan virtual machine-nya, kita langsung nyalakan Oracle VirtualBox Manager-nya. Nah, di bagian kiri kita bisa lihat beberapa virtual machine yang saya punya. Ketika di start nanti, punya kalian pasti masih kosong. Dua ini tidak ada. Nah, di sini saya ada Verulam Blue dan juga Ubuntu. Nah, untuk pembuatan barunya, kita bisa ke bagian Tools dan pencet New. Untuk di New, kita akan buat namanya, ini terserah kita, saya akan buat Ubuntu 2. Nah, setelah itu di tipenya sudah langsung auto, yaitu Linux dan juga subtype Ubuntu. Nah, di bagian ISO-nya, ini adalah file yang tadi kita download di ubuntu.com, yang akan langsung muncul di sini, di downloads ubuntu.iso. Nah, setelah itu, kita akan ke unintended install. Di bagian sini, hostname-nya akan langsung berubah ke nama virtual machine yang kita buat. Nah, untuk password dan juga guest edition, ini saya sarankan untuk checklist untuk performa yang lebih tinggi. Nah, di bagian hardware di sini, kita bisa lihat bahwa base memory yang kita gunakan itu 2 GB. Nah, 2 GB ini akan mengambil dari host machine kita, yaitu laptop saya. Total itu 16 GB, tapi di sini kita bisa lihat ada yang hijau, oranye, dan juga merah. Kalau di hijau itu artinya masih aman, dan kita bisa allocate base memory untuk virtual machine-nya.
Kalau sudah sampai merah, itu artinya host machine-nya bakal nge-lag. Yang itu tidak disarankan. Jadi saya sarankan di sekitaran sini aja, biar nanti host machine-nya juga masih bisa jalan di belakang. Nah, bagian prosesor juga sama, kita bisa pilih berapa core CPU yang kita akan gunakan. Saya untuk pengetesan, saya set 4 aja. Untuk hard disk juga kita bisa create virtual hard disk now. Ini bisa kita pilih mau do not add atau create a virtual hard disk atau use an existing. Di tutorial kali ini saya akan create a virtual hard disk. Nah, ketika saya klik finish, ini akan membuat virtual machine-nya. Oke. Paling saya contohkan dengan Ubuntu yang sudah saya buat, karena kebetulan untuk startupnya agak lumayan lama. Jadi sini sudah running. Cara merunnya adalah tinggal pencet start di sini. Kalau sudah start, kita bisa lihat show. Oke. Nah, di bagian show sini, kita udah masuk ke virtual machine yang tadi kita udah buat. Nah, di sini untuk Ubuntu sendiri, tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita mau langsung lihat secara full screen, kita bisa ke menu view, lalu kita bisa ke full screen mode. Nah, di full screen mode ini, kita bisa lihat kalau shortcutnya itu host plus F. Nah, host itu apa? Kita bisa lihat ke bagian bawah kanan di sini. Bawah kanan di sini, hostnya itu adalah right control. Jadi di keyboard kita semua, kita pencet right control plus F yang akan membuat full screen. Atau kita bisa ke full screen mode di sini. Oke. Ini saya pencet right control plus F yang akan full screen dan juga full screen. Oke, di menu view juga kita bisa lihat ada mode lain yaitu scaled mode, adjust window size, dan juga auto resize guest display. Oke, setelah itu kita akan ke bagian virtual screen. Nah, di sini kita bisa lihat bisa scale berapa persen. Kalau saya naikkan ke 150, ini langsung ke zoom. Kalau saya taruh di 125, ini akan ke zoom juga. Tapi saya saranin ke 100 aja karena ini HD, akan kelihatan HD dan nggak patah-patah. Oke, di bagian file juga di sini bisa close. Nah, ini kalau kita mau close virtual machine-nya, kita ada beberapa option. Yang pertama itu save machine state. Yang kedua, send the shutdown signal. Yang ketiga, power off machine. Nah, untuk yang opsi ketiga di sini mematikan virtual machine-nya secara keseluruhan. Untuk di machine-nya kita juga bisa pause biar nge-save memori di host machine kita. Oke, kalau di reset itu sama aja kalau kita nge-reset laptop kita. Nah, buat di shutdown yang tadi, shutdown sama aja. Dari sini juga bisa ke bagian settings. Di sini ada beberapa setting yang bisa diubah dan tidak bisa diubah karena saya sedang menjalankan virtual machine-nya. Bagian sistem ini tadi motherboard dan juga prosesor yang tadi di awal banget kita setup. Ini bisa diubah kalau udah dimatiin virtual machine-nya. Oke, di sini juga bisa take screenshot dan juga record sama seperti di host machine kita. Kalau screenshot itu mungkin port screen atau Windows Shift S. Di sini kita bisa pakai shortcut host plus E. Gitu. Nah, untuk di bagian inputnya, ini input dari host machine-nya. Mouse integration dan juga keyboard. Nah, kalau dari notification yang bisa kita lihat di bagian kanan, mouse integration dan juga auto capture keyboardnya lagi nyala. Artinya adalah kita bisa langsung menggunakan keyboard dan mouse dari host machine untuk di virtual machine-nya. Jadi kalau kita masukin ke virtual machine-nya bisa kita lihat kursornya itu langsung berubah warna dan bisa kita langsung gunain di virtual machine-nya. Kayak gini. Dan langsung keluar juga bisa. Oke. Oke, buat di device itu ada beberapa option juga kayak audio, network, USB. Nah, di USB sini kita bisa lihat beberapa USB yang connect ke host machine saya. Dan di sini kita bisa langsung gunain di virtual machine-nya juga. Jadi kayak misalnya mau pakai mouse-nya yang dari host machine atau headset yang dari host machine atau kamera yang dipakai host machine-nya. Dari bagian shared folder di sini juga bisa share langsung ke host machine-nya. Jadi kita langsung ambil dari host machine yang ada di file sini. Gitu. Drag and drop juga bisa juga, host to guest atau guest to host, atau bidirectional. Jadi kita bisa langsung nge-drop file-file yang kita mau atau nge-drop barang-barang yang kita mau taruh. Shared clipboard juga bisa, jadi langsung ke virtual machine-nya biar memudahkan kita. Kayak gitu. Nah, untuk mematikannya, virtual machine-nya kita ada beberapa opsi. Di sini bisa langsung X, atau bisa ke yang tadi close ini. Atau bisa langsung pakai right control plus Q. Saya akan contohkan pakai X. Nah, di sini ada 3 mode, save, send, atau power off the machine. Saya akan pencet power off the machine. Nah, ini akan langsung mematikan virtual machine-nya. Dan juga untuk mendelete Ubuntu ini, virtual machine Ubuntu, yang kita harus lakukan adalah right click aja, terus pencet remove. Nah, di remove kita bisa delete all file atau remove only. Saya akan coba delete all file supaya virtual machine-nya hilang. Oke. Sekarang Ubuntu-nya udah nggak ada, sisa 1 di sini. Dan juga kita bisa membuat lagi dengan new, dan juga buat ulang seperti tadi.
dan kita bisa membuat beberapa virtual machine, bahkan mungkin puluhan di sini bisa kita buat dan akan ke-show di bagian kiri sini. Oke, sekarang saya akan membahas tentang kelebihan dari Oracle VM VirtualBox ini. Yang pertama itu dia itu gratis dan open source, jadi dia ini tersedia bebas tanpa biaya untuk penggunaan pribadi maupun komersial. Terus dia juga seperti yang udah dibahas sebelumnya, dia ini mendukung multiplatform ya. Ini dapat dijalankan di berbagai OS, hostnya itu bisa Windows, macOS, Linux, Solaris, dan lain-lain. Terus ini juga masih aktif dikembangkan ya, pembaruan rutin buat mendukung OS terbaru serta peningkatan performa dan keamanan. Dia juga mempunyai user interface yang ramah ya untuk para yang mungkin baru menggunakannya, tapi ini juga ada tersedia untuk versi yang lebih expertnya lagi, yaitu mode command line yang dinamakan VBox Manage. Terus ini juga ada sesuai yang tadi udah dibahas juga, ini ada snapshot di mana ini kita bisa berguna untuk backup ataupun rollback saat eksperimen ataupun instalasi. Terus kita juga ada di sini ada dukungan fitur komprehensif ya, di mana ada dukungan untuk USB, folder sharing dengan guest edition, terus juga ada dukungan virtualisasi nested dan multi-core CPU. Ada juga mendukung integrasi jaringan, bridge, NAT, host only, dan lain-lain. Ini juga bisa ditambahkan dengan extension ya di Oracle VirtualBox ini. Terus walaupun ada kelebihan juga ada kekurangan ya. Untuk Oracle VM VirtualBox sendiri ini kekurangannya itu performanya tidak setinggi hypervisor tipe 1 ya. Karena dia ini hypervisor tipe 2 di mana ini hosted, performanya ini bisa lebih rendah daripada hypervisor tipe 1. Terus juga kompatibilitas terhadap hardware juga terbatas ya, karena beberapa perangkat keras atau hardware tertentu misalnya webcam, printer, GPU eksternal itu mungkin nggak bisa bekerja sempurna atau mungkin bahkan tidak terdeteksi di dalam VM ini. Terus juga ada batasan video RAM yang hanya sebesar 128 MB, jadinya ini tidak ideal lah untuk aplikasi grafis berat maupun untuk mungkin game gitu ya. Terus juga dia ini tidak cocok untuk produksi skala besar karena tadi ya dia ada batasan-batasan tadi. Terus juga dia ini masih hypervisor tipe 2 yang dimana ini belum cocok lah untuk yang performanya untuk yang gede-gede. Jadi ini cocoknya untuk pengujian, pengembangan atau pembelajaran aja. Terus dia juga instalasi guest editionnya kadang bermasalah untuk beberapa OS yang tertentu gitu, yang dimana ini diperlukan untuk fitur-fitur resolusi dinamis, clipboard sharing, dan lain-lain. Jadi ini bisa diatasin dengan menggunakan OS lainnya. Terus juga penggunaan sumber daya lumayan tinggi juga dari Oracle ini sendiri. Apalagi kalau kita menjalankan beberapa VM secara bersamaan, itu bisa membuat hostnya cepat kehabisan RAM dan CPU, di mana nanti juga kalau dia ini nge-freeze bisa nge-freeze gitu. Kalau nggak diatur secara manual. Terus juga untuk kesimpulannya sendiri, Oracle VMbox ini merupakan perangkat lunak yang virtualisasi open source. Dia juga memungkinkan penggunanya menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dalam satu komputer fisik ya. Yang dimana dengan pendekatan virtualisasi, dia itu bisa resource fisik dari CPU, memori, sama storage itu bisa dibagi ke beberapa mesin virtual atau VM. Terus ini juga VirtualBox ini juga mendukung banyak host ya, operasi host ya, bisa Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Terus dia juga bisa ada fitur-fitur utama seperti snapshot, shared folder, dan dukungan cross platform, yang dimana ini menjadikan alat ini sangat fleksibel dan ideal untuk keperluan pengujian, pengembangan, dan edukasi. Terus dia juga sebagai hypervisor tipe 2, di mana VirtualBox ini berjalan di atas sistem operasi utama atau hostnya, yang dimana membuat ini lebih mudah untuk digunakan tapi tidak secepat hypervisor tipe 1. Jadi dia ada mungkin kekurangan tersendiri, tapi dari kekurangan itu malah memunculkan kelebihan baru, yaitu dia itu jadi lebih mudah untuk digunakan dan fleksibel, yang dimana ini menjadikan salah satu pilihan populer di kalangan pengguna individu dan pengembang perangkat lunak. Jadi ini cocok banget buat yang ingin belajar atau sekedar ingin testing gitu. Nah, ini untuk daftar referensi kita. Terus juga terima kasih sudah memperhatikan kami dari kelompok 1. Izin undur diri. Terima kasih.